Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interpolasi linier, interpolasi kuadratik, dan interpolasi beda Newton. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari interpolasi. Di sini ada beberapa pengertian interpolasi menurut ahli. Yang pertama kita lihat dulu menurut Stephen. Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik tertentu berdasarkan nilai-nilai data yang telah diketahui di sekitar titik tersebut. Kemudian kita lihat definisi menurut Raymond. Nah, interpolasi merupakan teknik numerik yang digunakan untuk membangun fungsi sederhana dari sejumlah data sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai yang belum diketahui. Nah, jadi itu yang disebut dengan interpolasi. Nah, di sini kita memperkirakan nilai atau data yang belum diketahui. Nah, sekarang kita lihat interpolasi yang pertama, yaitu interpolasi linier. Interpolasi linier adalah metode dalam suatu metode numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu data di antara dua titik yang telah diketahui dengan membentuk garis lurus sebagai pendekatannya. Nah, jadi kalau interpolasi linier, di sini kita menggunakan dua buah titik ya sebagai pendekatannya. Nah, sekarang kita lihat contoh interpolasi linier atau penerapan atau penggunaan interpolasi linier. Nah, yang pertama itu digunakan untuk mencari nilai di antara data yang sudah tersedia. Contohnya memprediksi suhu, memprediksi perkiraan harga, kemudian estimasi data eksperimen. Nah, interpolasi linier itu juga diterapkan pada grafik dan animasi komputer, seperti membuat transisi gerakan, animasi objek, dan rendering grafik. Nah, itu contoh penerapan interpolasi linier ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita lihat rumus dari interpolasi linier. Nah, interpolasi linier ini merupakan metode yang paling sederhana ya untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menggunakan pendekatan garis lurus, nah yaitu titik x0, y0 dan titik x1, y1. Nah, sehingga rumus yang bisa kita gunakan yaitu y sama dengan y0 ditambah y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Nah, ini rumusnya kita gunakan untuk menghitung interpolasi linier. Berikutnya kita lihat contoh soal. Ini dalam kasus lintasan pergerakan mobil. Ya. Sebuah mobil dalam animasi bergerak lurus. Pada detik ke-0 ya, posisi mobil itu berada di 20 meter. Pada detik ke-1, nah posisi mobilnya berada di 32 meter. Lalu pada detik kedua, nah posisi mobilnya berada pada 44 meter. Nah, pada detik kelima, posisi mobil berada pada 80 meter. Di sini kita diminta untuk menentukan posisi mobil pada detik ketiga. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertama kita buat dulu tabel untuk menentukan titik X dan titik Y. Untuk waktu, nah ini kan waktu yang detik ini kita misalkan dia variabel X ya, kita misalkan variabel X. Kemudian posisi mobil
itu kita misalkan dengan Y, sehingga di saat dia di 0 detik, posisi mobil di 20. Di saat detik ke 1, nah posisi mobil 32. Jadi kalau X-nya 2, 44, X-nya 5, itu 80. Nah ini tadi waktu, dan ini adalah posisi mobil, ya. Nah, di sini kita akan diminta di saat detik ketiga. Nah, detik ketiga kan berada di antara 2 dan 5. Nah, sehingga di sini bisa kita tentukan untuk titik X0 dan titik X1. Nah, jadi kita ambil di antaranya dan ambil titik yang paling dekat dengan titik yang mau kita perkirakan. Nah, jadi di sini bisa kita peroleh untuk X0-nya 2 dengan Y0-nya 44, kemudian X1-nya 5 dengan Y1-nya 80. Nah, ini titik yang akan kita gunakan. Nah, di saat X-nya 3, kira-kira Y-nya berapa? Nah, atau di saat dia detik ketiga, posisi mobilnya ada di mana, gitu ya. Nah, kemudian baru kita tulis dulu rumusnya. Nah, tadi kita sudah punya rumusnya. Y sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Nah, kita sekarang yang kita lihat hanya yang ini saja ya, 4 poin ini saja fokusnya. Nah, Y sama dengan Y0. Y0 di sini nilainya 44 ditambah Y1 itu 80. Berarti 80 dikurangi Y0-nya 44 dibagi, nah X1-nya kan 5 ya. 5 dikurangi X0, X0-nya 2 dikali X-nya 3 dikurangi X0-nya 2. Nah, sehingga 44 ditambah, nah 80 dikurang 44 kan 36. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, sehingga 44 ditambah 36 dibagi 3 12 dikali 1 12. Jadi 44 ditambah 12 hasilnya 56. Nah, di sini bisa kita buat kesimpulan posisi mobil pada detik ketiga adalah 56 meter. Nah, itu contoh dari interpolasi linear. Kalau kita ilustrasikan pada gambar ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah posisi mobil pada saat 0 detik. Nah, dia berada di 20 meter. Nah, untuk pada detik pertamanya, nah dia kan berjalan ya. Nah, berada di 32. Kemudian pada detik kedua, nah dia berada di 44. Nah, ini dia detik ketiga, posisinya di 56. Ya, jadi di sini kita bisa memperkirakan posisi mobilnya. Nah, ya. Nah, kita atau mau menghitung detik ke 3,5 sekan gitu ya. Bisa. Gitu ya. Nah, ini sampai ilustrasinya sampai detik ke-5. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Kalau pada grafiknya seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan dua titik ya. Nah, ini titik pertama, ini titik yang kedua. Nah, ini kalau dia pada satu detik ke-1, ini detik kedua, ini detik keempat. Nah, jadi ini kita menggunakan garis lurus gitu ya. Nah, ini contoh dari interpolasi linear. Baik, sekarang kita masuk interpolasi kuadratik.
Ya. Interpolasi kuadratik adalah metode interpolasi yang menggunakan polinom derajat 2 ya untuk membentuk kurva yang melewati 3 titik data. Nah, jadi ini kita pendekatannya melalui kurva ya atau melewati 3 titik. Nah, yaitu titiknya x0, y0, titik x1, y1 dan titik x2, y2. Nah, ini penggunaan interpolasi kuadratik bisa digunakan pada grafik komputer dan animasi, bisa pengolahan data sensor, bisa pada machine learning dan data science. Sini kita lihat rumus interpolasi kuadratik. Nah, tadi seperti yang sudah kita ketahui, interpolasi kuadratik ini kita menggunakan 3 buah titik. Nah, ini titik yang kita gunakan x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Sehingga untuk menghitung interpolasi kuadratiknya, y2 sama dengan b0 ditambah b1 dikali x dikurangi x0 ditambah b2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1. Nah, di mana b0 itu sama dengan y0. Kemudian untuk B1 ya, itu Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Untuk menghitung B2, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikurangi B1 per X2 dikurangi X0. Jadi sebelum kita masuk ke rumus Y2, nah kita tentukan dulu B0, B1 dan B2. Nah, setelah kita hitung nilai B0, B1 dan B2, nah baru kita substitusi ke rumus nilai-nilainya tersebut ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya itu pada perpindahan bola ya. Sebuah bola dianimasikan bergerak dari titik A ke titik B sambil melambung. Nah, pada frame 0 atau titik awalnya di A, posisinya berada di 0,0 ya. Kemudian pada frame kedua ya, posisinya itu berada di 2,64. Pada frame keempat posisinya itu di 4 sama 9,6. Kemudian frame ke-7 itu di 7,8,4. Kemudian pada frame ke-10 atau yang titik akhir B, titik akhirnya berada di 10,0. Nah, ini artinya 0,0 artinya ini titik X ya. Ini titik Y. Nah, ini juga 2,64 berarti X-nya 2 ya, Y-nya 6,4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan posisi bola pada frame kelima atau pada titik puncaknya dengan X-nya sama dengan 5. Nah, caranya sama ya, kita buat dulu dia dalam bentuk tabel untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Ini pada frame 0 ya. Tadi posisinya kan 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Pada frame kedua tadi 2,6,4. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 6,4. Pada frame keempat, ini ya, 4 sama 9,6. Berarti X-nya 4,
Y-nya 9,6. Kemudian frame ke-7 itu 7 dan 8,4. Sehingga X-nya 7 ya. Ini X-nya 7, Y-nya 8,4. Untuk frame terakhir tadi kan 10,0, berarti X-nya 10, Y-nya 0. Nah, di sini tadi kita diminta untuk menghitung frame ke-5 ya. Berarti frame ke-5 itu X-nya sama dengan 5 tadi ya. X-nya sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 itu kan posisinya berada di antara 4 dan 7 ya. Di antara 4 dan 7. Nah, di sini kita kan menggunakan 3 titik pendekatan ya. Nah, di sini boleh kita ambil titik X0-nya 2, titik X1-nya 4, dan titik X2-nya 7. Atau boleh juga ya, boleh juga nanti ambil X0-nya 4, X1-nya 7, dan X2-nya 10. Itu juga boleh. Yang penting dia terdekat dengan titik yang mau kita hitung. Nah, di sini kita akan mengambil X0-nya 2 dengan Y0-nya 6,4, X1-nya 4 dengan Y1-nya 9,6, kemudian X2-nya 7 dengan Y2-nya 8,4. Yang kita hitung di saat X-nya 5, berapakah nilai Y-nya? Nah, yang pertama kita tentukan dulu B0-nya. B0 itu kan sama dengan Y0. Y0-nya adalah di 6,4. Nah, maka di sininya 6,4. Kemudian untuk B1 tadi rumusnya Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Y1-nya 9,6 dikurangi Y0-nya 6,4 per X1-nya 4 dikurangi X0-nya 2. Nah, maka hasilnya di 1,6 untuk nilai B1. Sekarang kita hitung nilai dari B2. Oke. Nilai B2 itu rumusnya X2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikurangi B1 per X2 dikurangi X0. Y2 itu 8,4 dikurang Y1-nya ini ya 9,6 per X2-nya 7 dikurang X1-nya 4. Nah, dikurang nih B1-nya 1,6 per X1-nya X2-nya 7 dikurangi X0-nya 2. Nah, sehingga ini bisa kita peroleh nilainya adalah di negatif 0,4. Nah, ini setelah kita hitung. Nah, setelah itu baru kita hitung Y2-nya. Nah, Y2 tadi kan rumusnya B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Nah, B0-nya 6,4 ya, ditambah B1-nya 1,6. Ini dikurung siku dulu. Berarti B1-nya 1,6 dikali X-nya 5 ya. 5 dikurangi X0-nya 2. Tutup kurung ditambah buka kurung lagi. B2 ya. B2-nya di negatif 0,4 dikali X dikurangi X0. Berarti 5 dikurangi 2 dikali lagi X dikurangi X1. 5 dikurangi 4. Nah, ini 6,4. Nah, ini hasilnya pada suku kedua
4,8 pada suku yang ketiganya, itu hasilnya negatif 1,2. Kita hitung dapatlah hasilnya 10. Nah, jadi dapat kita simpulkan posisi bola pada frame kelima adalah di titik 5,10. Nah, itu contoh dari interpolasi kuadratik. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Nah, ini dia pada frame pertama, dia posisinya di 0,0. Kemudian pada frame kedua, nah ini sini titiknya 2 dan 6,4. Kemudian pada frame keempat dia melambung lagi ya di titik 4,9,6. Nah, ini yang titik puncaknya 5,10. Nah, ini frame ke-6, ini yang ke-8. Nah, ini yang titik terakhirnya di frame ke-10. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau pada grafiknya. Nah, ini kalau pada grafik ya dia membentuk parabola gitu ya, atau membentuk kurva. Nah, yang terakhir kita lihat interpolasi polinomial beda Newton. Interpolasi polinomial Newton atau dikenal juga dengan interpolasi beda terbagi Newton ini merupakan fungsi pendekatan kubik, sehingga juga disebut interpolasi kubik. Nah, sekarang kita lihat rumus interpolasinya. Interpolasi ini menggunakan 4 buah titik yang berada paling dekat dengan nilai X, yaitu X0, Y0 ya, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Nah, untuk rumusnya Fx atau bisa juga kita tulis Y ya. Ini sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dan ditambah B3 X0 X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2, di mana B0 sama dengan Y0 ya. Kemudian untuk beda terbagi hingga pertama. Nah, untuk B1 itu Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Kemudian kita hitung C1. C1 itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita hitung D1. Itu rumusnya Y3 dikurangi Y2 per X3 dikurangi X2. Kemudian kita hitung lagi beda terbagi hingga kedua. Berarti di sini kita menghitung B2 dan C2. Nah, untuk menghitung B2 itu nilai dari C1 dikurangi dengan nilai B1 per X2 dikurangi X0. Untuk menghitung C2 itu nilai dari D1 dikurangi dengan nilai C1 dibagi X3 dikurangi X1. Nah, terakhir baru kita cari beda terbagi hingga ketiga, yaitu mencari B3. Nah, untuk menghitung B3 itu C2, nilai dari C2 dikurangi nilai dari B2 per X3 dikurangi X0. Nah, itu rumusnya. Nah, setelah kita temukan nilai B0, B1, B2, dan B3, baru nanti kita substitusi pada rumus yang ini ya. Kita substitusi. Kita lihat contoh. Contoh soalnya memprediksi penggunaan bandwidth jaringan. Nah, seorang administrator
operator jaringan ingin memperkirakan penggunaan bandwidth pada pukul tertentu berdasarkan data hasil monitoring. Nah, data penggunaan bandwidth yang diperoleh adalah, nah ini waktu, nah ini penggunaannya dalam bentuk Mbps ya. Pada jam 8, nah penggunaannya 120. Pada jam 10 penggunaannya itu 180. Pada jam 12 penggunaannya 250 dan pada jam 14 penggunaannya 340. Nah, tentukan perkiraan penggunaan bandwidth pada pukul 11 menggunakan metode interpolasi beda Newton. Nah, kita ini dulu ya, kita buat dulu tabelnya untuk menentukan nilai X dan nilai Y. Jadi di sini nilai X itu untuk waktu, nah Y itu adalah penggunaannya ya, penggunaan jaringannya. Nah ini. Nah di sini kita diminta di saat jam 11 ya. Nah, jam 11 itu kan berada pada jam 10 dan jam 12. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 buah titik. Nah, berarti di sini kita gunakan semua titiknya ya. Semua titik X di sini kita gunakan. Ya. Untuk X0 itu 8 dengan Y0-nya 120. Untuk X1-nya 10 dengan Y1-nya 180. Kemudian untuk X2, nah X2-nya 12 dengan Y2-nya 250. Kemudian ini untuk X3, X3-nya 14 dan Y3-nya 340. Nah, di saat X11 berapakah nilai Y? Nah, pertama kita hitung dulu B0-nya. B0 itu kan sama dengan Y0. Nah, ini Y0-nya yaitu 120. Lalu kita hitung dulu B1, C1, dan D1. B1 tadi rumusnya Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Nah, ini. Y1-nya 180 dikurangi Y0 ya. Y0-nya 120 per X1-nya 10 dikurangi X0-nya 8. Ini sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian untuk C1 itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2 kan 250. Maka di sini kita tulis 250 dikurangi Y1-nya tadi kan 180 per X2-nya 12 dikurangi X1-nya 10. Dapat hasilnya 35. Kemudian untuk D1 itu Y3 dikurangi Y2 per X3 dikurangi X2. Nah, ini Y3 kita 340, Y2-nya 250, X3-nya 14, X2-nya 12. Nah, di sini tinggal kita substitusi ya. 340 dikurangi 250 per 14 dikurangi 12. Hasilnya 45. Nah, berikutnya kita hitung B2. Nah, B2 itu rumusnya C1 dikurangi B1 per X2 dikurangi X0. C1 kita tadi nilainya 35 dan B1 nilainya 30. Ya. Berarti 35 dikurangi 30 per X2-nya 12 dikurangi X0-nya 8. Dapatlah hasilnya 1,25. Kemudian untuk C2
rumusnya kan D1 dikurangi C1 per X3 dikurangi X1. Nah, tadi sudah kita hitung ya. D1 kita 45, C1-nya 35. Nah, sehingga 45 dikurangi 35 per 14 dikurangi 10 itu sama dengan 10 dibagi 4, hasilnya 2,5. Nah, yang terakhir baru kita hitung nilai dari B3. B3 itu C2 dikurangi B2 per X3 dikurangi X0. Nah, C2 kita nilainya 2,5. Kemudian B2 nilainya 1,25. Berarti 2,5 dikurangi 1,25 per X3-nya 14 dikurangi X0-nya 8, dapatlah hasilnya 0,2083. Nah, setelah kita hitung B0, B1, B2, dan B3, nah baru kita substitusi ya. Nanti yang kita gunakan adalah yang pertama B0, kemudian ini B1, kemudian ini B2 ya. Kemudian nanti kita butuh B3. Nah, itu nanti nilai-nilai yang kita substitusi pada rumus interpolasinya. Nah, Fx sama dengan B0. B0-nya 120 ditambah B1-nya 30 dikali X dikurangi X0. Berarti 11 dikurangi 8. Kemudian B2. B2 itu 1,25 dikali X dikurangi X0. Berarti 11 dikurangi 8 dikali X dikurangi X1. 11 dikurangi 10 ditambah yang ketiganya B3 itu 0,2083 dikali X dikurangi X0. Berarti 11 dikurang 8. Kemudian X dikurangi X1, berarti 11 dikurangi 10. Yang terakhir X dikurangi X2, berarti 11 dikurangi 12. Nah, di sini berarti 120 ditambah, nah hasil yang ini 90 ditambah hasil yang suku ketiganya 3,75 dan suku terakhirnya hasilnya adalah negatif 0,6249. Nah, ini kita hitung dapatlah hasilnya 213,125. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa perkiraan penggunaan bandwidth jaringan pada pukul 11 adalah di 213,125 Mbps. Nah, itu ya contoh dari interpolasi B dan Newton. Nah, ini ya. Ini ilustrasi pada gambar. Nah, gini ya. Nah, di sini kita bandingkan rumus antara interpolasi linier, kuadratik sama beda Newton. Nah, ini kalau interpolasi linier, ini kalau kuadratik. Jadi kalau kuadratik kita butuh B0 dan B1 dan B2. Nah, ini untuk menghitung B0, B1 dan B2. Kemudian kalau beda Newton, nah kita membutuhkan nanti ada B0, B1, B2 dan B3. Nah, ini untuk menghitung B0-nya, B1, B2 dan B3. Baik ya. Demikian penjelasan tentang interpolasi linier, interpolasi kuadratik dan interpolasi beda Newton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.